Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Hakifarullah dengan NPM 234101086, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi. Di video kali ini, saya akan membahas dan mengulang materi kebutuhan gizi bayi dan balita yang sudah disampaikan oleh Ibu dosen di mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk yang slide pertama, mengapa gizi penting bagi bayi dan balita? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, perlu dibedakan antara bayi dan balita. Bayi yaitu anak mulai dari umur 0 sampai 11 bulan, sedangkan balita adalah anak umur 12 sampai 59 bulan. Pada periode ini terjadi proses yang dinamakan dengan periode emas pertumbuhan atau window of opportunity. Window of opportunity ini terjadi pada 1000 pertama kehidupan yang dimulai dari masa janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun, di mana pada masa ini terjadi pertumbuhan yang terjadi sangat cepat. Apabila pada periode ini pemenuhan zat gizi tidak terpenuhi, maka kondisi kesehatan anak tidak baik atau mengalami sakit-sakitan. Ini berdampak pada fase berikutnya dan ini bersifat irreversible, artinya tidak dapat diperbaiki di fase kehidupan berikutnya. Pada fase ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat cepat. Periode pertumbuhan otak yang sangat pesat ini hanya berlangsung sampai usia 5 tahun, jadi tidak dapat diulang sehingga disebut dengan golden period. Kemudian ada fase yang dinamakan dengan growth spurt, yaitu fase pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal. Pada fase ini seringkali ibu tidak menyadari dan mengetahui bahwa pada suatu ketika bayi akan mengalami fase pertumbuhan yang lebih cepat. Waktu terjadinya growth spurt pada setiap bayi ini berbeda-beda, namun umumnya terjadi pada umur 7-10 hari, 2-3 minggu, 4-6 minggu, 3 bulan, 4 bulan, dan juga 6 bulan. Gizi yang memadai digunakan untuk pertumbuhan otak, perkembangan kognitif, dan juga menjaga kesehatan bayi. Kemudian ada pesan kunci agar pemenuhan zat gizi pada bayi dan balita ini bisa terpenuhi. Yang pertama adalah melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD segera setelah bayi dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan gizi bayi dapat terpenuhi dengan memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan. Dan yang ketiga yaitu memberi makanan pendamping ASI atau MPASI dari makanan keluarga yang berbahan pangan lokal, mulai bayi berusia 6 bulan hingga 2 tahun atau lebih. Apa itu IMD? IMD adalah proses menyusu yang dimulai segera yang dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah kelahiran. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah setelah bayi lahir, letakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. Kemudian yang kedua, biarkan bayi secara perlahan-lahan merangkak menuju puting susu ibu dan biarkan bayi menyusu hingga puas. IMD ini memberi kesempatan pada bayi agar mencari puting susu ibu dan menyusu sendiri. Apabila bayi masih belum mau menyusui, maka kegiatan IMD ini harus tetap diupayakan, baik itu oleh ibu, kemudian tenaga kesehatan, dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, apa sih manfaat dari IMD? Nah, manfaat dari IMD yang pertama yaitu adalah mencegah terjadinya hipotermia atau kondisi ketika suhu tubuh turun secara drastis. Adanya skin to skin contact antara kulit bayi dan juga ibu menyebabkan suhu tubuh bayi menjadi stabil dan juga hangat dikarenakan suhu badan ibu menjadi sumber kehangatan bagi bayi. Lalu yang kedua yaitu kunci keberhasilan ASI eksklusif. Bayi yang berhasil melakukan IMD memiliki kemampuan menyusu yang efektif dan lebih cepat, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk sukses menyusu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa IMD merupakan salah satu kunci keberhasilan ASI eksklusif. Yang ketiga yaitu menurunkan risiko kematian bayi, terutama di negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu mempererat ikatan bayi. Selanjutnya ada ASI eksklusif. ASI eksklusif ini artinya bayi hanya diberikan ASI saja, tanpa ada tambahan makanan dan minuman lainnya, kecuali adanya indikasi medis di mana bayi perlu diberikan vitamin, mineral, dan obat-obatan dalam bentuk sirup. Perlu diingat, bayi tidak perlu diberikan air putih atau makanan lainnya selama periode 6 bulan pertama usianya. Kemudian, mengapa sih ASI eksklusif ini harus diberikan selama 6 bulan?
Alasan yang pertama yaitu sistem imun bayi belum sempurna, makanya harus menggunakan ASI eksklusif. Yang kedua, ada organ pencernaan bayi belum matang. Yang ketiga, mengurangi risiko terkena alergi. Yang keempat, mencegah kejadian obesitas di kemudian hari. Yang kelima, mengoptimalkan pertumbuhan otak. Dan yang terakhir yaitu perkembangan emosi bayi. Yang selanjutnya ada komposisi ASI. ASI merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan mineral. Pada 6 bulan pertama, rata-rata reproduksi ASI sekitar 780 ml per hari, yang kemudian berangsur turun pada 6 bulan kedua dengan rata-rata produksi ASI sekitar 600 ml per hari. Komposisi ASI ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu asupan gizi dan status gizi ibu. Lalu yang kedua yaitu stadium laktasi. Stadium laktasi yang pertama adalah kolostrum. Kolostrum ini merupakan ASI kental yang berwarna kuning yang dihasilkan sejak hari pertama sampai dengan hari ketiga. Bahkan ada yang sampai hari ke-7 hingga hari ke-10 setelah melahirkan. Warna kuning yang dihasilkan berasal dari beta-karoten. Nah, beta-karoten adalah vitamin A yang berasal dari tumbuhan. Lalu stadium yang kedua yaitu ASI transisi atau peralihan, yang merupakan transisi dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. Diproduksi pada hari ke-7 atau ke-10 sampai 2 minggu pasca melahirkan. Kadar protein dan vitamin makin merendah, sedangkan karbohidrat dan lemak semakin tinggi. Selanjutnya ada ASI matur. ASI matur diproduksi di minggu kedua setelah melahirkan. ASI matur ini menghasilkan energi sebesar 75 kalori per 100 ml. ASI matur mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan ibu saat menyusui bayi. Yang pertama yaitu kenali kebiasaan bayi untuk menyusui. Yang kedua, ibu harus tahu ketika bayi kenyang menyusui. Dan yang ketiga yaitu pastikan bayi mendapatkan ASI formilk dan hind milk. ASI formilk adalah ASI yang muncul pada awal proses menyusui yang mengandung banyak cairan dan protein untuk menghilangkan dahaga bayi. Adapun ASI hind milk yaitu ASI yang keluar di akhir yang banyak mengandung protein dan lemak yang berguna untuk memberikan rasa kenyang pada bayi dan berguna untuk menaikkan berat badan pada bayi. Di sini ada pertanyaan, apakah ibu bekerja dapat memberikan ASI eksklusif? Tentu saja jawabannya sangat bisa dengan cara memperhatikan cara-cara yang sudah dicantumkan. Yang pertama yaitu pelajari cara memerah ASI, lalu yang kedua yaitu mempelajari cara menyimpan ASI dengan benar, lalu yang ketiga dukungan keluarga memberikan ASI perah. Kebutuhan gizi bayi usia 0-6 bulan tercukupi dengan pemberian ASI saja dengan frekuensi 6-8 kali sehari atau lebih. Namun ketika sudah berusia lebih dari 6 bulan, bayi sudah harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Sebagai pendahuluan, usia bayi merupakan fase awal dalam satu siklus daur kehidupan, tepatnya pada 1 tahun pertama setelah kelahiran, sekaligus menjadi fase kritis, dikarenakan pada fase ini bayi mengalami perubahan tumbuh kembang yang cukup pesat, yang ditandai dengan berat badan bayi normal yang bertambah 2 kali lipat pada 4 hingga 6 bulan pertama kehidupan, kemudian meningkat 3 kali lipat ketika bayi telah berusia 1 tahun. Sementara untuk tinggi badan bayi normalnya akan bertambah hingga 50% dari tinggi badan lahir. Pertumbuhan cepat pada fase ini melibatkan maturasi jaringan dan organ yang menunjukkan bahwa kebutuhan energi dan gizi ini meningkat relatif terhadap ukuran tubuh, terutama selama tahun pertama. Setelah melewati fase bayi atau 1 tahun pertama, kehidupan anak akan memasuki siklus hidup selanjutnya yang disebut dengan balita atau usia anak di bawah 5 tahun. Selanjutnya ada prinsip pemberian makanan bayi dan anak yang baik. Yang pertama ada inisiasi menyusu dini atau IMD, yang kedua ada menyusui eksklusif 0-6 bulan, lalu yang ketiga ada pemberian MPASI atau makanan penambah ASI mulai 6 bulan, lalu yang terakhir melanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Oke, selanjutnya MPASI sesuai rekomendasi. Pada umur 0-6 bulan, makanan utama yang diberikan pada usia ini hanyalah ASI saja. Diberikan secara eksklusif tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lainnya. Ibu perlu dimotivasi untuk dapat terus menyusui. Kemudian umur 6-8 bulan tetap diberikan ASI dan mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang diberikan dalam bentuk makanan lumat atau makanan yang dihancurkan, disaring atau dilumatkan hingga halus.
Kemudian umur 9 hingga 11 bulan tetap diberikan ASI dan mulai diberikan makanan yang lembek. Bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa, namun teksturnya harus dicincang atau dicacah dan dipotong kecil. Dan MPASI diberikan 3-4 kali makan dengan 1-2 kali selingan. Kemudian untuk umur 12 hingga 23 bulan tetap melanjutkan pemberian ASI hingga 2 tahun atau lebih, di mana bahan makanan yang diberikan sama seperti makanan keluarga lainnya, yang teksturnya makanan dapat diiris-iris, yang diberikan 3-4 kali makan dengan 1-2 kali selingan. Beberapa masalah pada pemberian MPASI, contohnya yang pertama ada MPASI terlalu dini, lalu ada MPASI terlambat, lalu yang ketiga ada bayi mengemut makan, yang keempat ada gerakan tutup mulut atau GTM, yang kelima ada picky eater atau memilih-memilih makanan, lalu yang terakhir ada sulit BAB. Sekian review video materi yang sudah saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kehilafan yang sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.